Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman SM1. Ketemu lagi dengan Bu Sonia di mata pelajaran PAI. Hari ini insya Allah kita akan masuk ke bab 2 kita dengan judul Asmaul Husna. Nah, sebelum membahas Asmaul Husna, Bu Sonia ingin jelaskan dulu, kira-kira Asmaul Husna itu artinya apa sih? Ya, Asmaul itu sendiri diambil dari kata asma yang artinya adalah nama, sedangkan husna artinya adalah baik. Berarti Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Dan Asmaul Husna ini sendiri disematkan hanya kepada Allah. Nah, yang akan kita bahas hari ini tidak akan semua nama Asmaul Husna akan kita bahas. Yang akan kita bahas hanya ada 4 nama saja dulu. Ya, ada apa aja? Coba kita lihat video berikut ini. Nah, 4 nama yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah Al-Alim, yang kedua adalah Al-Khabir, yang ketiga adalah Al-Basir, dan yang keempat adalah As-Sami'. Nah, kira-kira apa saja artinya dan bagaimana hubungannya dengan kita dalam kehidupan sehari-hari? Maka kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, tadi sudah teman-teman lihat ya video yang pertama tadi tentang Pak Indra yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Saat mengambilnya, Pak Indra merasa bahwa tidak ada orang yang mengawasi, tidak ada yang melihat aksinya. Padahal di saat yang sama teman-teman, kita harus sadari bahwa Asmaul Husna yang pertama milik Allah adalah Al-Basir. Artinya adalah Allah Maha Melihat. Jadi kalau kita ngelakuin apapun, dimanapun, itu kita harus yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Nah, kalau kita sudah merasa seperti itu, harapannya adalah kita selalu hati-hati dalam melakukan segala sesuatu dan jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Indra, mengambil barang orang tanpa izin atau kita biasa sebutnya sebagai mencuri. Nah, ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Maha Melihat ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 103. Di sana Allah berfirman, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus, maha teliti. Pak Sae, kamera bagus tuh. Iya nih. Halah, paling hasil pinjem. Beneran? Itu punya kamu? Iya, ini punya saya. Beli di mana? Di Botani, di tempat elektronik itu, yang kamera. Paling juga barang murahan. Bagus kan? Bagus sih. Sombong banget sih. Harganya? Kamu kenapa? Nah, video yang kedua tadi menjelaskan tentang Asmaul Husna Allah yang kedua, yaitu As-Sami' atau Allah Maha Mendengar. Tadi sudah diceritakan bahwa ada Pak Sae yang sedang punya kamera baru, lalu datanglah temannya Pak Dinar yang dalam hatinya itu dia terus-terusan, kalau bahasa kita mungkin julid ya, atau meremehkan atau ngomongin tapi dalam hati, ngebatin lah gitu. Ternyata walaupun Pak Sae tidak mendengar apa yang ada dalam hati Pak Dinar, yang tahu hanya Pak Dinar, tapi kita harus yakin teman-teman bahwa Allah pun ternyata harus kita sadari bahwa apa-apa yang kita katakan walaupun tidak secara lisan, tapi dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam benak kita, itu Allah tahu. Dan Allah Maha mendengarnya. Walaupun seluruh makhluk yang ada di bumi ini nggak ada yang bisa dengar, tapi Allah Maha mendengar. Jadi kalau kita sebagai manusia terbatas ya pendengarannya, kita untuk mendengar membutuhkan alat berupa telinga. Kalau telinganya rusak kita nggak bisa mendengar, tapi Allah Maha sempurna. Allah maha mendengar apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, baik itu dalam hati ataupun dalam pikiran kita. Jadi teman-teman, dari situ kita bisa belajar bahwa kita nggak cuma harus mengendalikan lisan kita, tapi kita juga harus mengendalikan hati kita, juga pikiran kita. Jangan sampai hati kita terkotori oleh perasaan-perasaan negatif, seperti tadi iri, dengki, dan seterusnya. Dan pikiran kita pun terkotori oleh hal-hal yang negatif.
seperti suuzon kepada temannya atau berpikir hal-hal yang buruk yang membuat diri kita semakin jauh dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, Asmaul Husna yang kedua, Asami, itu ada dalam Quran surat Ibrahim ayat 39, bahwa Allah berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar doa. Miss, kenapa? Ini tadi aku oh, gimana? Di jalan. Oh, terus tadi kan aku naik motor, Gojek biasa. Ya. Terus abis itu aku ketemu sama laki. Oh gitu, oh berarti pantas. Nah, di video yang ketiga tadi menjelaskan tentang Asmaul Husna Allah yang ketiga, yaitu Al-Alim atau Maha Mengetahui. Tadi diceritakan bahwa ada Mistia dan Mugina yang sedang membicarakan keburukan orang lain, atau biasa kita sebut dengan ghibah. Nah, saat mereka ghibah, mereka merasa bahwa hanya mereka yang tahu obrolan mereka dan yang diobrolin tidak tahu. Memang sih benar, yang diobrolin nggak tahu kalau sedang dibicarakan, tapi Allah Maha Mengetahui, teman-teman. Jadi jangan sampai nih kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah seakan-akan tidak ada yang tahu, padahal Allah Maha Mengetahui, atau tadi Al-Alim. Jadi harapannya adalah dengan kita merasa bahwa Allah tahu apa yang kita lakukan, kita menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk Al-Alim itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Allah berfirman, Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Hey Mistia, Kenapa Pak Dinar? ini ada aplikasi baru keren banget loh. Iya bener, apaan tuh? Tuh, zodiak masa kini. Wow, jelasin tuh jauh Pak, apa Nih, itu? aku udah baru download. Kan zodiakku Gemini ya. Kan keluar. Wow, banget. Nih. Canggih banget ya? Nih, keuangan Gemini besok akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Oh, Wow. keren. Wah, bener nih ya. Pantesan nanti jadi gatel-gatel lah. Mau coba nggak? Pokoknya aku bisa aja deh. Zodiak masa kini. Oke, jadi aku masak sini ya. Iya. Nah, di video yang keempat tadi diceritakan tentang Pak Dinar ya, yang sedang ngobrol dengan Butia. Yang mereka obrolin adalah tentang zodiak. Dan isinya adalah ramalan, teman-teman. Ada tentang ramalan keuangan, ramalan perjodohan, dan seterusnya. Yang itu sifatnya adalah goib ya, atau kita belum bisa tahu sebagai manusia biasa apa yang akan terjadi di masa depan. Padahal teman-teman, Allah memiliki sifat asma Allah yang keempat adalah Al-Khabir, atau Allah Maha Mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Jadi seharusnya kita sebagai seorang muslim harus percaya hanya kepada Allah. Jangan percaya kepada hal-hal selain Allah. Seperti tadi, seperti zodiak tadi, harusnya kita sebagai seorang muslim tidak percaya terhadap hal-hal seperti itu, karena itu adalah hal-hal gaib atau hal-hal yang tersembunyi yang hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Nah, untuk Al-Khabir di Quran surat Luqman ayat 34, bahwa Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Nah, teman-teman, tadi sudah kita bahas ya, ada 4 nama Asmaul Husna, 4 nama baik dari Allah, yang harapannya kita nggak cuma tahu, kita nggak cuma hafal, tapi betul-betul kita maknai dan betul-betul kita teladani. Ya memang sih kita manusia biasa yang penuh banyak alfa, banyak khilaf, tapi semoga dengan kita tahu, kita maknai, kita praktekkan asma Allah tadi, semakin memperbaiki diri kita, semakin membuat kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa, manusia yang penuh dengan kealfaan. Maka jangan sampai ada dalam diri kita perasaan sombong, perasaan ria, perasaan paling hebat, padahal kita hanyalah makhluk kecil yang tidak ada apa-apanya jika kita tidak menghamba kepada Allah. Begitu mungkin teman-teman. Semoga materi kali ini membuat kita semakin taat, membuat kita semakin ingat kepada Allah, membuat semakin kita semangat untuk memperbaiki diri, dan mengejar kebaikan hanya karena Allah. Itu mungkin teman-teman. Selamat memaknai video kali ini, semangat mempraktikkan di rumah, dan semangat mengamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari.
Mohon maaf atas segala kekurangan besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.